Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Marheni Putri Jawa dengan NIM 2220001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan di Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan. Nah, materi perbandingan ini terdapat pada jenjang SMP kelas 7 semester 2. Nah teman-teman, adapun alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komputer dalam pembelajaran matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah sekarang kita akan masuk pada pengertian dari perbandingan. Perbandingan atau yang disebut rasio adalah salah satu teknik atau cara untuk membandingkan dua besaran. Penulisan perbandingan biasanya dituliskan sebagai A banding B, dengan A dan B merupakan dua besaran dengan satuan yang sama. Dalam perbandingan ada pun hal yang perlu diperhatikan dalam perbandingan, yakni yang pertama itu besaran yang dibandingkan merupakan besaran yang sejenis. Nah, salah satu contohnya itu kita tidak bisa membandingkan tinggi badannya kita dalam sentimeter atau meter dengan berat badan kita itu dalam gram atau kilogram. Nah, yang kedua itu ketika kita melakukan perbandingan, hasil bagi keduanya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, salah satu contohnya itu misalnya Ani mempunyai uang Rp 5.000 dan Beni mempunyai uang Rp 10.000. Maka dari sini kalau kita bilang perbandingannya 5:10 masih kurang tepat ya teman-teman, karena perbandingan yang diminta adalah perbandingan yang sederhana. Jadi perbandingan sederhananya itu adalah 1:2. Nah sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis perbandingan. Nah, jenis-jenis perbandingan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu jenis perbandingan senilai, yang kedua itu jenis perbandingan berbalik nilai, dan yang ketiga itu skala. Nah, sekarang kita masuk pada perbandingan senilai. Pengertian dari perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang menunjukkan jika salah satu variabel diperbesar, maka variabel yang lain jadi semakin besar. Nah, di sini ada pun rumus dari perbandingan senilai. Rumusnya itu A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Nah, yang berikut kita masuk pada kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Pengertian dari perbandingan berbalik nilai ini sendiri adalah perbandingan yang menunjukkan jika salah satu variabel diperbesar, maka variabel lainnya jadi semakin kecil. Nah, adapun rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A1 kali B1 atau A2 kali B2. Jadi dapat kita katakan bahwa perbedaannya adalah jika dia berbanding lurus maka disebut perbandingan senilai, akan tetapi jika dia berbanding terbalik maka perbandingannya berbalik nilai. Contoh soal dari perbandingan senilai. Nah, contoh soalnya itu 3 liter BBM bisa digunakan untuk menempuh jarak 30 km. Maka 10 liter BBM bisa dipakai untuk menempuh jarak berapa kilometer. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa waktu yang digunakan untuk menempuh jarak ke kilometer. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Di sini kita bisa buat dalam perbandingan senilai. Nah, adapun rumus dari perbandingan senilai itu yang kita pakai A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2, yang dimana kita ketahui tadi bahwa liter BBM yang dapat kita gunakan untuk menempuh jarak 30 km. Jadi 3 liter ini banding dengan 10 liter sama dengan 30 km dibanding X. Nah, sekarang kita silangkan antara X kali 3 sama dengan 10 kali 30. Jadi X-nya sama dengan 10 kali 30 dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah X sama dengan 300 km dibagi 3. 300 km ini diperoleh dari hasil 10 kali 3, 30. 300 km ini diperoleh dari 10 kali 30.
Jadi X-nya sama dengan 100 km diperoleh dari 300 km dibagi dengan 3 menghasilkan 100 km. Jadi jika 3 liter BBM maka 30 km, maka 10 liter BBM akan digunakan untuk menempuh 100 km. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang kedua, itu yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, soalnya yaitu 6 pekerja bisa menyelesaikan pembuatan rumah dalam 45 hari. Maka jika diselesaikan dalam 30 hari, berapa pekerja yang diperlukan? Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan rumah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasannya. Kita buat dalam perbandingan berbalik nilai, di mana kita ingat bahwa rumusnya tadi adalah A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Jadi sekarang kita buat dalam bentuk perbandingan berbalik nilai, di mana 6 banding X sama dengan 30 hari dibanding 45 hari. Nah, sekarang kita kali silangkan. Nah, langkah selanjutnya kita kali silangkan, di mana X kali 30 sama dengan 6 kali 45. X sama dengan 6 kali 45 dibanding dengan 30. Maka X-nya sama dengan 270 dibagi 30. Nah, 270 ini diperoleh dari 6 kali 45. Jadi X-nya adalah 9. Jadi hasilnya adalah 9 orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan rumah. Jadi 6 pekerja dapat menyelesaikan rumah selama 45 hari, sedangkan 9 pekerja dapat menyelesaikan rumah selama 30 hari. Jadi berbanding terbalik. Sekarang itu kita masuk pada skala, yaitu yang ketiga. Skala merupakan perbandingan antara jarak peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, di dalam skala ada pun rumus yang digunakan, yaitu skala sama dengan jarak peta bagi dengan jarak yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang berkaitan dengan skala. Sebuah peta memiliki skala 1:2000 cm. Artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 200 cm atau 2 km. Jika jarak pada peta sama dengan 4 cm, maka jarak sebenarnya adalah, nah, yang ditanyakan di sini adalah jarak sebenarnya pada peta. Nah, tadi kita telah ketahui bersama bahwa rumus untuk menghitung skala itu kita menggunakan rumus skala sama dengan jarak peta kita bagikan dengan jarak yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. 1/200.000 sama dengan 4 cm kita bagikan dengan jarak yang sebenarnya. Nah, jarak yang sebenarnya itu 4 kita kalikan dengan 200.000 cm, sehingga memperoleh 800 cm atau bisa juga disebut dengan 8 km. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang kedua yang masih berkaitan dengan skala. Adapun soalnya itu perbandingan harga buku tulis dan buku gambar adalah 2:3. Jika harga satu lusin buku tulis adalah senilai 24.000, maka harga 5 buah buku gambar adalah, nah, kita ketahui bahwa yang ditanya di sini adalah berapa harga 5 buah buku gambar. Nah, sekarang kita langsung masuk pada pembahasannya. Kita ketahui bahwa harga satu lusin buku tulis adalah senilai 24.000. Nah, jadi satu lusin sama dengan 12. Harga satu buku tulis adalah 24.000 dibagi dengan 12, sehingga hasilnya sama dengan 2.000. Nah, tadi perbandingannya adalah buku tulis banding buku gambar sama dengan 2:3. Jadi 2.000 banding buku gambar sama dengan 2:3. Maka harga buku gambar adalah 2.000 kita kalikan dengan 3 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 3.000. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaannya tadi itu dia menanyakan berapa harga 5 buku gambar. Jadi kita dapat simpulkan bahwa harga 5 buku gambar adalah 5 kali 3.000 sama dengan
15.000. Jadi maka hasilnya adalah 15.000. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai materi perbandingan, yakni kita telah mengetahui pengertiannya beserta rumus dan jenis-jenis beserta contoh soalnya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan mudah dipahami serta bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.